Hai guys, jadi kali ini gue punya cerita tentang pelarian dari penjara terkenal di dunia, yaitu Alcatraz. Penjara ini terkenal ketatnya, saking ketatnya di sini hanya diisi oleh narapidana kelas kakap seperti bandar obat-obatan, gangster, dan kejahatan berat lainnya. Tapi di sini ada 4 orang yang mencoba kabur dari penjara ini. Dan bagaimana kisah keselanjutannya? Inilah kisahnya. Penjara ini lebih dikenal dengan julukan yang legendaris yaitu The Rock atau yang kita kenal sekarang sebagai Alcatraz. Penjara paling terkenal di Amerika ini pertama kali ditemukan oleh Juan Manuel de Ayala, seorang penjelajah asal Spanyol yang menjadi orang pertama yang berlayar memasuki Teluk San Francisco pada 5 Agustus tahun 1775. Saat itu ia menamai pulau berbatu seluas sekitar 22 hektar tersebut dengan nama La Isla de los Alcatrazes, yang kemudian dikenal dengan versi bahasa Inggrisnya yaitu Alcatraz. Seiring berjalannya waktu, pulau ini mengalami banyak perubahan fungsi. Awalnya Alcatraz dijadikan benteng pertahanan, lalu beralih menjadi tempat penahanan militer selama Perang Saudara di Amerika Serikat. Hingga akhirnya pada tahun 1934, tempat ini resmi beroperasi sebagai penjara federal dan tetap digunakan hingga ditutup pada tahun 1963, teman-teman. Meski tidak pernah memiliki fasilitas hukuman pencabut nyawa ya, penjara ini tetap menyimpan sejarah kelam, teman-teman. Tercatat ada 8 tahanan yang merenggang nyawanya di sini, 5 di antaranya mengakhiri dirinya sendiri, serta 36 orang yang mencoba melarikan diri dari pulau ini, teman-teman. Dan dari total 1576 narapidana yang pernah menghuni Alcatraz ini, salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah Al Capone ya. Bos mafia yang terkenal karismatik ini bukan hanya legendaris karena kejahatannya, tapi juga karena menjadi salah satu tahanan pertama yang menghuni penjara mengerikan ini. Pada bulan Agustus sekitar tahun 1934. Selain Al Capone, ada juga nama-nama besar lainnya seperti George Mesgan, seorang perampok bank dan penculik terkenal, serta Roy Gardner, kriminal yang cukup disegani pada masanya. Namun salah satu narapidana yang paling unik dan menyeramkan adalah Robert Franklin Strud. Mungkin begitu disebutnya Strud. Seorang psikopat yang kemudian dikenal dengan julukan Birdman of Alcatraz. Berbicara soal kondisi penjara Alcatraz, penjara ini dikenal dengan sel-selnya yang sangat kecil dan hanya cukup untuk 1 orang saja. Hal ini memang disengaja agar para tahanan tidak bisa berkomunikasi atau bersengkokok satu sama lain. Terdapat sekitar 336 sel yang tersebar di penjara ini dan ukurannya hanya cukup bagi orang dewasa untuk merentangkan tangan dan menyentuh kedua dinding sekaligus. Fasilitas di Alcatraz ini sangat minim, teman-teman. Di dalam selnya tersedia tempat tidur, toilet, serta wastafel kecil dengan air yang dingin yang terus mengalir. Tidak ada lampu di dalam sel, membuat suasana terasa semakin suram, teman-teman. Meski begitu, penjara ini menyediakan pancuran air panas, sesuatu yang cukup mewah untuk ukuran penjara saat itu. Kunjungan dari luar juga diizinkan di penjara ini, meskipun dengan pengawasan yang sangat ketat. Soal makanan, Alcatraz justru dikenal memiliki salah satu menu terbaik di sistem penjara Amerika. Dengan hidangan seperti jambalaya bacon, sup daging sapi, hingga daging babi panggang yang lengkap dengan lauk pauknya. Pulau Alcatraz dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan perairan Samudra Pasifik yang terkenal sangat dingin ya, teman-teman, serta dipenuhi hiu yang membuat keamanan di Alcatraz ini benar-benar luar biasa ketatnya, teman-teman. Setiap pintu dilengkapi dengan mekanisme penguncian canggih, meneram pengawasan ditempatkan di berbagai sudut strategis, dan seluruh bangunan diperkuat dengan baja serta beton yang tebal.
Semua sistem ini dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu memastikan tidak ada seorang pun yang bisa lolos hidup-hidup dari penjara The Rock atau disebut Alcatraz ini. Nah, sebelum kita masuk ke cerita utamanya, kita harus berkenalan dulu dengan 4 aktor utama di pelarian ini ya guys. Yaitu yang pertama adalah Alan West, kedua Frank Morris, dan juga 2 bersaudara lainnya, adik kakak yang bernama John Anglin dan Clarence Anglin. Alan West lahir pada 25 Maret tahun 1929 adalah seorang penjahat asal New York yang dikenal sering melakukan pencurian mobil dan berulang kali masuk penjara, teman-teman. Ia sempat tinggal lama di Georgia hingga memiliki sedikit aksen selatan, teman-teman ya. Sepanjang hidupnya, West ditangkap lebih dari 20 kali. Pada tahun 1955, ia dipenjara karena pencurian mobil. Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Atlanta, lalu dipindahkan ke penjara negara bagian Florida. Karena mencoba melarikan diri, ia akhirnya dipindahkan ke penjara Alcatraz pada tahun 1957 untuk menjalani hukuman 10 tahun penjara, teman-teman. Sifatnya yang kasar dan agresif membuatnya tidak disukai oleh para penjaga Alcatraz. Akibat dari perilakunya itu, ia sering ditempatkan di sel isolasi ya yang ada di Alcatraz itu dan diberi tugas pemeliharaan sebagai bentuk hukuman tambahan. Dan yang kedua adalah Frank Lee Morris ya. Dia lahir pada 1 September tahun 1926. Ia dibesarkan dalam kondisi keluarga yang tidak stabil. Ibunya Clara adalah seorang wanita dengan temperamen buruk yang tidak pernah memberikan perhatian cukup padanya. Sejak kecil, Morris tinggal di rumah asuh dan panti asuhannya, teman-teman ya. Dan akhirnya menjadi yatim piatu pada usia 11 tahun. Meski dikenal pendiam dan ramah, Morris mulai melakukan pencurian sejak usia dini, teman-teman. Pada umur 13 tahun, ia sudah terlibat kejahatan dan saat remaja, ia sering ditangkap atas berbagai kasus, termasuk obat-obatan, pencurian, dan perampokan bersenjata. Ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya keluar masuk penjara di berbagai bagian negara Amerika Serikat. Dan Morris dikenal sangat cerdas dengan IQ sekitar 133, termasuk 2% orang yang paling cerdas ya. Ia pernah dipenjara di Florida, Georgia, dan Louisiana. Pada tahun 1955, ia berhasil melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana dan sempat hidup bebas selama beberapa bulan sebelum akhirnya tertangkap kembali saat melakukan perampokan di Kansas City. Karena riwayat pelarian dan kejahatannya, Morris akhirnya dipindahkan ke penjara Alcatraz pada 18 Januari tahun 1960. Dan yang ketiga adalah John William Anglin, lahir pada 2 Mei tahun 1930-an, dan saudaranya adalah Clarence Anglin yang lahir pada 11 Mei tahun 1931. Dengan 13 orang anak di Donaldsonville ya maksudnya, yang ada di Georgia. Orang tua mereka adalah buruh tani musiman yang kemudian pindah ke Florida dan rutin berpindah hingga Michigan untuk bekerja. Sejak kecil, John dan Clarence sangat dekat dan dikenal sebagai perenang ulung ya, mereka berdua itu. Bahkan berani berenang di perairan dingin Danau Michigan ya. Clarence mulai terlibat kejahatan sejak usia 14 tahun. Pada awal 1950-an, kedua bersaudara ini melakukan perampokan bank dan usaha bersama-sama. Biasanya saat tempat tersebut tutup agar tidak ada korban jiwa. Mereka mengaku hanya pernah menggunakan senjata sekali, itu pun pistol mainan. Pada 17 Januari tahun 1998, John, Clarence, dan saudara laki-lakinya yang lainnya maksudnya, mereka merampok Bank of Columbia di Alabama dan membawa kabur sekitar 19.000 US dollar. Ketiganya ditangkap FBI dan dijatuhi hukuman 35 tahun penjara yang dijalani di beberapa lembaga pemasyarakatan federal. Karena berulang kali mencoba melarikan diri, termasuk upaya menyelundupkan John keluar dengan menyembunyikan di dalam kotak roti, John dan Clarence akhirnya dipindahkan ke penjara Alcatraz ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita pelariannya. Pada 30 Januari tahun 1960, Frank Morris dipindahkan ke sel di samping
Alan Clayton West, atau kita sebut saja West. Dan di sana juga dia bertemu dengan John Anglin pada bulan Oktober tahun 1960 ketika John dipindahkan ke Alcatraz. Lalu pada bulan Januari berikutnya, Clarence Anglin menyusul masuk ke Alcatraz. Dan kedua bersaudara itu ditempatkan di sel yang berdampingan. Dan otak di balik pelarian ini adalah Alan West ya teman-teman. Pada musim semi tahun 1961, saat sedang mengecat atap penjara, ia menyadari bahwa lubang ventilasi bisa menjadi jalan keluar. West mengaku pertama kali menyampaikan ide itu kepada Anglin bersaudara. Lalu Morris ikut dimasukkan ke dalam rencana ini juga. Selama 6 bulan berikutnya, para tahanan ini secara diam-diam memperlebar lubang ventilasi di bawah wastafel sel mereka ya, karena emang ada ventilasi udara di situ. Alat-alat yang mereka gunakan itu sangat sederhana teman-teman. Ada mata gergaji bekas yang ditemukan di halaman penjara, sendok logam dari ruang makan, serta bor listrik kita yang dibuat dari motor penyedot tebu. Dan mereka terus mengeruk lubang ventilasi itu tersebut sedikit demi sedikit untuk menyamarkan pekerjaan mereka. Lubang ventilasi ditutup dengan karton yang dicat menyerupai dinding, sementara suara pengerjaan ditutupi oleh alunan musik tahanan lain yang menyatu dengan kebisikan musik di sekitar jam rehat ya. Sekitar setengah 6 sampai jam 7 malam. Setelah lubang cukup besar untuk dilewati, mereka berhasil masuk ke koridor utama yang tidak dijaga ketat oleh para penjaga ya yang ada di sel tersebut. Dan dari sana mereka naik ke bagian atas blok sel yang sudah kosong dan membangun bengkel rahasia mereka di sana. Dan di tempat inilah mereka mulai membuat pelampung dan rakit. Menggunakan lebih dari 50 jas hujan yang dicuri dan dikumpulkan, mereka membuat pelampung berdasarkan desain yang Morris temukan di majalah populer, yaitu adalah majalah Mekanik edisi Maret tahun 1962. Mereka bahkan berhasil merakit karet sekitar 6x14 kaki dengan jahitan yang dijahit manual dan disegel menggunakan plastik cair dari toko penjara. Panas dari pipa uap digunakan untuk menempel bagian lubang-lubang yang belum rapi ya teman-teman. Dayung pun dibuat dari kayu lapis dan sekrup. Setelah semuanya siap, mereka memanjat poros ventilasi menuju atap dan melepaskan paku keling yang menahan kipas besar. Untuk mengelabui penjaga, mereka membuat kepala boneka palsu dari campuran sabun, pasta gigi, debu beton, dan kertas toilet. Kepala itu dicat agar tampak realistis, lalu diberi rambut asli yang diambil dari lantai tukang cukur penjara. Kepala boneka tersebut diletakkan di atas bantal, sementara handuk dan pakaian disusun di bawah selimut agar terlihat seperti tubuh manusia yang sedang tertidur. Salah satu kepala boneka milik Morris sempat ditemukan dengan hidung patah setelah terguling dari tempat tidur dan membentur lantai ketika seorang penjaga menyentuhnya lewat jeruji tersebut. Dan pada malam 11 Juni tahun 1962, tepat setelah lampu dipadamkan pada setengah 10 malam ya teman-teman, keempat pria ini mulai menjalankan rencana pelarian mereka. Namun saat Morris dan Anglin bersaudara sudah siap meninggalkan sel tersebut, West mengalami masalah ya di sini teman-teman. Semen yang digunakan untuk memperkuat beton di sekitar lubang ventilasinya ya teman-teman ternyata mengeras, yang membuat lubang itu menyempit dan akhirnya West tidak bisa keluar dari jeruji tersebut. Dan terpaksa sekali ya Morris dan Anglin bersaudara ini meninggalkan West dan melanjutkan pelarian tanpa dirinya. Dari koridor layanan, Morris dan Anglin bersaudara memanjat poros ventilasi ke atap. Penjaga sempat mendengar suara keras saat mereka keluar, namun karena tak ada suara lanjutan, hal itu tidak diselidiki lebih lanjut. Dengan membawa perlengkapan mereka, ketiganya turun sekitar 15 meter melalui pipa ventilasi dapur, lalu memanjat dua pagar kawat berduri setinggi hampir 4 meter. Di garis pantai timur dekat pembangkit listrik ya, sebuah titik buta dari lampu sorot dan menara senjata, mereka mengembangkan rakit menggunakan dengan alat seadanya yang akhirnya mereka bisa menggunakan kapal rakitan tersebut.
Sekitar pukul 23, ya mungkin jam setengah 12-an, menurut catatan FBI, Maurice dan Anglin bersaudara meluncurkan rakit mereka dan meninggalkan Alcatraz. Ketika West akhirnya berhasil membuka jeruji dan memperbesar kembali lubang ventilasinya, yang lain sudah pergi. Di bengkel rahasia, ia menemukan ponton yang belum selesai, dayung kayu lapis, 3 pelampung, kepala boneka palsunya sendiri, serta rakit tambahan yang ditinggalkan khusus untuknya. Ia sempat menjulurkan kepala keluar lubang dan membuat burung camar di atapnya terkejut. Namun karena ketakutan, ia membeku sejenak sebelum akhirnya ia mundur kembali ke selnya kembali, teman-teman ya. Kelelahan dan menyadari bahwa kesempatan itu telah hilang, akhirnya dia menyerah ya. Dan West tertinggal dari tim pelarian ini. Pelarian ini baru benar-benar terbongkar pada pukul 7 pagi pada tanggal 12 Juni. Dan semuanya berawal dari tipuan kepala boneka yang akhirnya ketahuan. Saat bel bangun berbunyi, para tahanan seharusnya bangun dari tempat tidur. Para petugas melakukan pemeriksaan seperti biasa. Mereka melihat Clarence dan John ya, saudaranya, terlihat tidak bergerak, seolah masih tertidur lelap. Petugas kemudian mencoba membangunkan mereka berdua dengan meraih ke dalam selnya. Namun begitu disentuh, sesuatu yang aneh terjadi. Kepala itu terjatuh ke lantai. Ternyata itu hanyalah kepala boneka, teman-teman. Dan kedua petugas itu pun terkejut. Tidak lama setelah itu, kepala Maurice yang tadi ya, kepala bonekanya itu sama ya, ditemukan. Sudah tidak ada orangnya, teman-teman. Begitu pelarian itu dipastikan, berbagai satuan militer dan penegakan hukum langsung dikerahkan. Pencarian besar-besaran dilakukan lewat udara, laut, dan darat. Dan itu berlangsung selama 10 hari penuh. Pada 14 Juni ya teman-teman, sebuah kapal penjaga pantai menemukan dayung yang mengapung sekitar 183 meter dari lepas pantai selatan Pulau Engel ya, yang di samping Pulau Alcatraz itu, di hari yang sama di lokasi yang tidak jauh berbeda. Para pekerja di kapal lain menemukan sebuah dompet yang dibungkus plastik. Dompet itu berisi nama, alamat, serta foto teman dan keluarga Anglin bersaudara, yang membuat dugaan bahwa para pelarian ini memang sempat berada di wilayah tersebut. Beberapa hari kemudian, pada 21 Juni, sebuah rompi penyelamat ditemukan terdampar di pantai Cronkite, hampir 3 mil di luar jembatan Golden Gate. Keesokan harinya, sebuah perahu penjara kembali menemukan rompi penyelamat lainnya. Kali ini hanya sekitar 50 meter dari Pulau Alcatraz dan talinya masih terikat di bagian belakang. Selain benda-benda itu, tidak ada temuan lain yang bisa memastikan bahwa nasib para pelarian itu bagaimana. Sejak awal ya, agen FBI menduga bahwa rakit yang digunakan para tahanan ini tenggelam dan para pelarian kemungkinan besar sama ya tenggelam di laut yang sangat luas ini. Salah satu alasan mereka adalah karena barang-barang pribadi berharga milik para tahanan tersebut justru ditemukan terapung atau tertinggal. Menurut FBI, jika mereka benar-benar berhasil selamat, kecil kemungkinan mereka akan meninggalkan benda-benda sepenting itu. Meski begitu, karena tidak pernah ditemukan jasadnya, FBI tetap menjalankan penyelidikan ini dengan asumsi bahwa para tahanan mungkin saja berhasil mencapai daratan. Sementara itu ya, Alan West yang tertinggal memberitahu para penyidik bahwa rencana awal mereka, para napi ini, adalah mendayung menuju Pulau Engel yang berjarak sekitar 2 mil di utara Alcatraz. Dari sana, mereka berniat menuju daratan utama, lalu mencuri pakaian dan sebuah mobil untuk melarikan diri lebih jauh. Pihak FBI kemudian menyatakan sikap resmi mereka. Secara teori, memang mungkin bagi para tahanan untuk mencapai Pulau Engel, tetapi peluang mereka selamat dari arus laut yang kuat dan air teluk yang sangat dingin dianggap sangat kecil. Selama bertahun-tahun setelah pelarian itu, terus bermunculan berbagai laporan penampakan para buronan.
lengkap dengan petunjuk tentang di mana mereka mungkin bersembunyi. Pada Januari tahun 1965, FBI bahkan menindaklanjuti sebuah rumor yang menyebutkan bahwa Anglin bersaudara masih hidup dan tinggal di Brasil. Para agen pun dikirim langsung ke Amerika Selatan untuk menyelidiki kabar tersebut. Namun setelah ditelusuri, tidak ada satupun bukti kuat yang bisa memastikan bahwa Anglin bersaudara ini benar-benar berada di sana. Dan pada tahun 1967, FBI juga menerima sebuah panggilan dari seorang pria yang mengaku sebagai teman sekelas Frank Morris. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengenal Morris selama 30 tahun dan pernah mendekam di penjara yang sama. Pria itu mengklaim pernah bertemu Morris di Maryland dan menggambarkan memiliki janggut serta kumis kecil. Sayangnya saat diminta memberikan keterangan lebih lanjut, ia menolak untuk melanjutkan ceritanya. Di sisi lain, keluarga bersaudara Anglin ini juga mengalami hal-hal yang cukup aneh selama bertahun-tahun. Mereka mengaku sesekali menerima kartu pos dan pesan yang pengirimnya tidak diketahui. Sebagian besar pesan itu tidak ditandatangani, sementara beberapa lainnya hanya bertuliskan nama Jerry and Joe. Keluarga Anglin juga menyimpan sebuah kartu Natal yang mereka yakini diterima pada tahun 1962. Tak lama setelah pelarian terjadi. Di kartu itu tertulis pesan singkat yang isi pesannya adalah untuk ibu dari John, selamat Natal. Salah satu dari 11 saudara Anglin lainnya, Robert Anglin, pernah mengatakan dalam wawancara surat kabar pada tahun 1993 bahwa keluarga mereka menerima panggilan telepon misterius selama bertahun-tahun. Ibu mereka juga dilaporkan selalu menerima bunga secara anonim setiap hari ibu, hingga ia meninggal dunia pada tahun 1973. Yang lebih anehnya lagi, saat pemakamannya teman-teman, dua wanita bertubuh sangat tinggi dengan riasan wajah tebal dan tidak biasa terlihat hadir sesuatu yang terus diingat oleh keluarga. Dan dalam laporan surat kabar pada tahun 1993 yang sama para pejabat federal menyebutkan bahwa sejak pertengahan hingga akhir tahun 1960-an dan berlanjut ke tahun 1970-an, terdapat sekitar 6 atau 7 laporan penampakan Anglin bersaudara ini. Menariknya, semua laporan itu berasal dari wilayah Florida dan Georgia Robert Anglin juga mengatakan bahwa pada tahun 1989 ketika ayah mereka meninggal dunia, dua pria berjanggut yang tidak dikenal turut menghadiri pemakaman tersebut. Pada tahun 1989, sebuah petunjuk lain muncul ketika seorang wanita yang hanya memperkenalkan dirinya sebagai Kathy menelepon saluran pengaduan secara misterius Ia melaporkan bahwa foto Clarence Anglin yang sangat cocok dengan ciri-ciri seorang pria yang tinggal di sebuah pertanian dekat Mariama, Florida teman-teman. Tak lama kemudian, wanita lain juga menghubungi pihak acara dan mengatakan bahwa ia mengenali foto Clarence Anglin dan yakin pria itu tinggal di daerah yang sama. Bahkan ia mampu menyebutkan dengan tepat warna mata, tinggi badan, dan ciri fisik lainnya. Dan dari kesimpulan ini teman-teman pelarian dari penjara Alcatraz ini bukan cuma jadi salah satu kisah kabur yang paling berani dalam sejarah, tapi juga salah satu misteri terbesar yang belum pernah benar-benar terpecahkan. Frank Morris dan dua bersaudara Anglin berhasil melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil bagi semua orang, lolos dari penjara paling ketat di dunia ini dengan alat seadanya dan perencanaan yang sangat rapi. Meski FBI secara resmi menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar tenggelam di perairan dingin Teluk San Francisco, fakta bahwa tidak pernah ditemukan jasadnya membuat cerita itu terus hidup hingga sekarang. Berbagai laporan penampakan pesan misterius, kartu Natal, bunga anonim, hingga kesaksian warga di Florida dan Georgia menimbulkan tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar tenggelam pada saat itu atau justru berhasil memulai hidup baru dengan identitas lainnya? Alan West yang satu-satunya gagal kabur pada saat itu menjadi saksi hidup betapa tipisnya batas antara kebebasan dan kegagalan malam itu. Satu kesalahan kecil membuatnya tertinggal.
sementara 3 teman lainnya menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini ya, pelarian Alcatraz tetap menjadi sebuah legenda. Cerita tentang kecerdikan, keberanian, dan misteri yang belum menemukan jawaban pasti. Dan mungkin ya, pertanyaan terbesar yang masih ada dari dulu sampai sekarang adalah apa yang terjadi pada malam 11 Juli tahun 1962. Apakah mereka tenggelam atau justru berhasil lolos tertawa di tempat yang tak pernah kita duga. Dan itu teman-teman ya untuk cerita kali ini. Kalau misalkan ada kesalahan boleh kalian komen, atau mungkin ada cerita baru boleh banget ya kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe dan terus dukung channel ini agar terus memberikan informasi yang pasti terupdate lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.